ده أغلب مشوارك كيف تبقى مجازة you say you like the slow motion me love it when you tick tock girl ticky ticky tock tick tock girl why don't stop tick tock girl ticky ticky tock tick tock girl why don't stop tick tock girl ticky ticky tock tick tock girl why don't stop tick tock girl ticky ticky tock why don't girl please don't stop. And welcome to the Jepit Kirania. You can call me Ella, and I'm from Sekolah Lentera Harapan Kupang, class 9.3. I will bring or explain one of the island in East Nusa Tenggara. It is the island of Sumba, with a beauty and culture, and that is very diverse and packaged in a guidebook. But before we start, I'll be clear about the importance of a guidebook. Guidebook use guidebook use so that we can know more about the place we go, such how the weather there, culture, special food, and unique culture. The advantage of my guidebook is that there are many culture and also a more deep explanation of the area. If you are a person who likes to read with pictures, then you feel helped by the guidebook that I made and contains images that fit the topic. In addition, there are additional Bible verses and slogans about how we act in diversity. When we visit a new place, there must be a friendly system built in built in us so that we don't act harshly. Appreciate and respect the culture that belongs to the area. Okay, after the explanation earlier, now I'm going to start from the first part of my guidebook. Enjoy what? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang geografi, sumber daya alam, dan pekerjaan yang akan sering kita temui di Pulau Sumba. Jadi Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Tenggara Timur, luasnya 10.710 km, dan berbatasan di sebelah barat laut dengan Sumbawa, Flores di timur laut, Timor di timur, dan Australia di selatan tenggara. Sumber daya alam di Sumba yakni perikanan, rumput laut, dan hewan ternak. Sehingga pekerjaan yang akan sering kita temui adalah nelayan, peternak, serta para pengolah sistem. Lalu pada kondisi iklim Sumba, jadi Sumba ini bisa kita simpulkan memiliki perubahan yang cukup signifikan baik dari musim satu ke musim lainnya. Sehingga pada bulan Februari, Maret, dan Desember yang pernah terjadi pada 2001 adalah musim penghujan sebanyak 136 hari. Lalu musim panas atau kekeringan yang pernah terjadi pada 2004 pada bulan Agustus dan September. Sehingga termasuk dalam iklim tropis. Dan dari perubahan-perubahan di atas, kita harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Dengan menjaga kesehatan agar kita bisa terhindar dari penyakit dan tidak mempengaruhi kualitas kita dalam bekerja. Yakni kita harus banyak makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, rajin olahraga, minum air putih, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan tubuh. Selain pengaruh kepada manusia, juga ada pengaruh pada hewan. Sehingga jika pengaruh pada hewan seperti ini. Ketika peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer meningkat, maka akan menyebabkan produktivitas tanaman pakan menurun, sehingga temperatur yang meninggi, maka akan mengurangi ketersediaan air, ternak akan mengalami penyakit, mengganggu produktivitas ternak, dan mengganggu keberlangsungan hidup ternak agar mereka bisa hidup secara sehat dan tentram. Jadi, pengaruh cuaca juga berpengaruh kepada manusia dan juga hewan. Jika pada hewan, lebih kepada bagaimana mereka bisa hidup, serta makanan dan tempat yang mereka tinggal. Lalu saya akan membahas selanjutnya, norma nilai dan aturan masyarakat Sumba. Jadi masyarakat Sumba ini mempunyai kebiasaan
atau sesuatu yang menjadi khas atau ikon di daerah Sumba, yakni Lamban statis berpegang teguh pada tradisi dan norma-norma adat serta kepercayaan dan berorientasi pada masa lampau. Sehingga masyarakat Sumba ini memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap wisatawan ataupun masyarakat dari daerah mereka yang ingin keluar untuk memeluk agama sendiri. Tetapi jangan dilupa untuk tetap melakukan upacara yang harus mereka lakukan sebagai tanda mereka menghormati leluhur di sana. Jadi saya mengambil 2 lembaga, yakni Mahkamah Agung dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat, di mana kedua lembaga ini menurut saya bisa mengatur kesejahteraan pada suatu daerah, baik dalam bentuk kecil maupun besar, dan bisa memberikan kesejahteraan dengan baik di daerah tersebut. Selanjutnya adalah makanan khas Sumba. Jadi di sini ada sup ayam waingapu, kadapet watara, lalu jagung titi, kaparak, serta jagung katemak. Nah, dari makanan-makanan khas ini, tentunya mereka masing-masing hidangan mempunyai cita rasa tersendiri yang bisa mengingatkan wisatawan kepada, oh ini dari daerah Sumba. Seperti itu. Jadi kita harus bisa lebih banyak melihat akan makanan-makanan tradisional di daerah kita sendiri. Selanjutnya kebudayaan Sumba. Jadi Sumba ini memiliki kebudayaan yang sangat indah menurut saya dan unik. Lalu yang pertama, alat musik. Alat musik Sumba bernama jungga. Jadi alat musik ini memiliki berbagai bentuk, baik yang menyerupai ukulele maupun kecapi. Di musik modern juga berbentuk mirip dengan gitar. Musik jungga pada awalnya dimainkan untuk mengiringi syair-syair lagu pada saat acara ritual adat. Lalu pakaian adat di Sumba untuk laki-laki, maksud saya untuk pria, dikenal dengan nama hinggi. Hinggi yang dikenakan terdiri dari 2 lembar, yaitu hinggi kawuru dan hinggi kombu. Sedangkan untuk perempuan memiliki beberapa nama, yakni lau kawuru, lau mutikau, lau pahudu, dan lau pahudu kiku. Kain tersebut dikenakan sampai setinggi dada dan bahunya ditutup dengan tabah buku yang punya warna senada dengan kain yang dipakai. Lalu upacara adat ada pasola, permainan ketangkasan melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara 2 kelompok yang berlawanan. Dan pasola ini diselenggarakan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yakni para Marapu. Lalu mamuli, kerajinan khas mamuli adalah perhiasan hukum yang memiliki bentuk seperti kamaluan wanita yang melambangkan bahwasannya perempuan adalah pemberi kehidupan. Lalu mamuli ini dipandang sebagai benda pusaka yang dihadirkan dalam ritual pertukaran penting. Lalu tempat wisata. Jadi tempat wisata yang saya ambil ada Pantai Nihiwatu yang sangat terkenal di Sumba atas keindahannya serta ombaknya yang cocok untuk para penselancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi tadi saya kan sudah membahas tentang iklim di Pulau Sumba. Jadi kita harus mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan atas iklim tersebut. Jadi ada 4 faktor, yakni faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, serta faktor keturunan. Sehingga berdasarkan pembahasan faktor-faktor tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa faktor lingkungan berkaitan dengan iklim. Karena ketika iklim di suatu daerah berubah dengan waktu yang lama, maka lingkungan tersebut akan berubah mengikuti perubahan cuaca tersebut. Contohnya, musim hujan yang lama akan berdampak lingkungan sekitaran kita banjir, longsor, serta muncul penyakit demam berdarah. Sedangkan musim panas yang berlangsung lama, maka akan berdampak
ada kekeringan yang akan memperlambat pergerakan ekonomi karena kekurangan air, serta mempunyai peluang besar terkena penyakit ispa atau infeksi saluran pernapasan atas. Baik, selanjutnya saya akan membahas kebudayaan, yakni yang saya pilih adalah tradisi pasola dan upacara Marapu. Di mana pasola sendiri adalah atraksi menunggang kuda dan dilakukan saling melempar tombak antar dua kelompok yang berlawanan. Pasola merupakan bentuk ritual untuk menghormati Marapu, mohon pengampunan, kemakmuran, dan untuk hasil panen yang melimpah. Jika dalam tradisi itu ada peserta pasola yang terluka dan ada darah yang tercucur, dianggap berhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Di sini saya mengambil kritik bahwa alam dan kelimpahan Allah sudah berikan kepada kita. Jadi pada intinya adalah ketika kita mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan alam ini, yang Tuhan sudah berikan ini, mintalah penyertaan Tuhan agar kita bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Maksud saya di sini dengan baik adalah tidak harus sampai ada yang terluka atau kita menyakiti orang lain, menyakiti hewan, menyakiti sesama kita, hanya untuk kepercayaan kita terhadap sesuatu yang menjadi turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi menurut saya bahwa Allah adalah Allah di atas segalanya, di dalam alam semesta ini. Maka kita seharusnya lebih memuliakan Dia lebih dari apapun. Tujuan Allah menciptakan kita untuk menguasai alam semesta ini dalam arti yang baik. Sehingga kita harus bisa bijaksana sebagai makhluk yang paling sempurna. Sehingga non-BCW yang saya simpulkan adalah ateisme, di mana ateisme sendiri adalah pandangan yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau menolak keberadaan Tuhan. Dan dalam konteks ini mereka sudah lebih percaya pada Marapu tersebut. Lalu saya lanjut kepada upacara Marapu. Di Pulau Sumba, dalam upacara kematian masih syarat dengan kepercayaan kepada roh nenek moyang atau lebih dikenal dengan Marapu. Jadi Marapu tersendiri adalah kepercayaan mereka jika misalkan mati dalam upacara Marapu dibutuhkan banyak sekali ternak, yakni seperti kuda, kerbau, dan babi. Dan tidak heran jika mayat orang meninggal tidak ditaruh dalam peti, justru ditaruh dalam kabang dan disemayamkan selama bertahun-tahun sampai keluarga bisa menanggung biaya yang sangat mahal tersebut. Jadi kritik saya adalah kita manusia hidup di dunia ini itu punya rentang waktu. Ada di sana namanya kita akan berpisah dengan semua yang ada di dunia, hal fana di dunia ini. Maka kita harus bisa merelakan hal tersebut. Pada intinya bahwa kita lakukan saja yang baik-baik saja. Dalam hal ini, ketika kita sudah berpisah, kita jangan tapi menyusahkan orang lain akan biaya yang besar. Jika pemakaman biasa saja mungkin tidak akan memakan biaya yang sangat mahal dan besar terhadap hal ini. Dengan non-BCW yang saya temukan adalah ateisme, di mana pandangan yang tidak mempercayai Tuhan, dan mereka lebih percaya kepada Marapu kembali lagi dan sekali lagi, dan harus diingat bahwa Allah adalah awal dan akhir. Sehingga dari kedua non-BCW tersebut, saya mengambil BCW-nya adalah Our Universe Belongs to God. Dunia ini banyak sekali yang baru, terkadang hal tersebut menurut kita baik, tetapi justru menurut Tuhan, wah ini sudah melenceng. Sehingga kita tuh harus kembali lagi kepada Tuhan, kita harus membuat diri kita berada dalam penyertaan Dia kembali, sehingga ayat yang saya ambil adalah Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa bagaimana Tuhan berkuasa atas segala hal di hidup kita. Oke, sampai juga di penghujung guidebook saya. Di halaman terakhir, saya menyampaikan sebuah kata-kata bijak atau slogan dari Maya Angelou, yakni dalam keanekaragaman ada keindahan dan ada kekuatan. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa di dalam budaya kita, keanekaragaman kita harus bisa menghormati kebudayaan orang lain. Sekali lagi, budaya yang sudah saya kritisi itu hanya menurut saya, dan
saya tetap menghormati dan menghargai hal yang sudah mereka percaya di daerah tersebut. Dan kita juga harus saling menghormati dan menghargai hal apapun itu, baik di sekitar kita maupun daerah yang baru kita kunjungi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.